Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, selamat datang di perkuliahan online mata kuliah teknologi pembelajaran. Ini adalah hari pertama atau ini adalah pertemuan pertama kita dalam perkuliahan teknologi pembelajaran. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang kontrak perkuliahan. Di dalam kontrak perkuliahan itu ada 3 hal yang akan dibahas. Itu yang pertama, aplikasi yang digunakan. Yang kedua, materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester atau 16 pertemuan ini. Dan yang ketiga, bagaimana mekanisme penilaian dalam perkuliahan online ini. Jadi perlu saya informasikan kepada adik-adik bahwa selama 1 semester ini kita full melaksanakan perkuliahan secara online. Saya ke yang pertama dulu, aplikasi yang digunakan. Jadi karena kita full pada perkuliahan online, maka ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses perkuliahan kita. Yang pertama adalah aplikasi Edlink. Jadi Edlink ini kita gunakan selama proses pembelajaran. Jadi nanti semua tugas-tugas materi baik dalam bentuk modul atau video itu akan saya upload ke dalam Edlink. Nanti kalian tinggal mendownload atau menonton videonya, termasuk mengerjakan tugas-tugas atau latihan. Tugasnya pun juga akan diupload di Edlink. Aplikasi Edlink ini dapat Anda download di Play Store di HP Anda yang berbasis Android, atau kalau Anda ingin mengaksesnya melalui laptop bisa menggunakan alamat URL edlink.id. Jadi itu kalau menggunakan laptop. Kemudian yang kedua, aplikasi yang kedua yang kita gunakan khusus untuk virtual meeting itu kita akan menggunakan Google Meet. Kita akan menggunakan Google Meet, tapi ini hanya melihat kondisi tertentu saja, apakah memang kita akan menggunakannya atau tidak. Ya, pun kalau kita menggunakan mungkin hanya sekali atau 2 kali dan itu waktunya tidak lama. Tapi nanti kita lihat kondisinya dulu. Kalau memang tidak bisa kita gunakan, ya cukup dengan video pembelajaran yang saya upload. Kemudian Anda mempelajari atau menonton video pembelajaran tersebut. Aplikasi yang ketiga yang digunakan adalah Sispo Kampus. Jadi kalau adik-adik ingin melihat nilai yang sudah diinput, misalnya nilai pada nilai UTS atau UAS pada semester ini, Anda bisa mengeceknya di Sispo Kampus. Sispo Kampus ini kita menggunakan Siakat Cloud dari Sevima. Jadi untuk versi Androidnya itu belum bisa dipakai karena belum terupdate. Jadi Anda cukup menggunakan laptop atau HP di Google Chrome, dibuka dengan alamat URL sispo kampus yayenpare.ac.id ya. Maaf saya ralat, alamat URL sispo.yayenpare.ac.id. Itu yang kalau untuk Sispo Kampusnya. Jadi semua laporan-laporan yang terkait dengan KRS-nya, nilainya itu semua masuk di Sispo Kampus. Tapi kalau untuk proses pembelajarannya selama 1 semester ini atau perkuliahannya kita menggunakan aplikasi Link. Kemudian saya lanjut ke materi. Materi yang akan dipelajari selama 1 semester ini, karena ini adalah 16 pertemuan. Jadi nanti ada 14 pertemuan untuk materi, 2 pertemuan untuk ujian yaitu UTS dan UAS. Adapun materi yang akan dipelajari selama 1 semester ini untuk mata kuliah teknologi pembelajaran, yang pertama adalah konsep dasar teknologi pembelajaran. Di sini kita akan belajar bagaimana definisi tentang teknologi pembelajaran, kemudian kawasan-kawasan yang masuk dalam teknologi pembelajaran. Kemudian materi yang kedua adalah mendesain atau merancang teknologi pembelajaran. Disinilah mungkin kita akan
menghasilkan suatu prototipe atau rancangan dalam teknologi pembelajaran. Jadi di dalamnya ini nanti kita akan belajar tentang prosedur teknik atau teknis dalam merancang atau mengembangkan teknologi pembelajaran. Jadi mulai dari analisis kebutuhan sampai pada revisi atau uji coba dari materi. Kita akan belajar langkah-langkahnya. Kemudian selanjutnya adalah teknik penulisan skrip. Jadi di dalam teknik penulisan skrip ini kita akan mempelajari apa itu sebenarnya skrip. Kemudian bagaimana komponen skrip kalau modelnya tutorial, bagaimana komponen skripnya kalau modelnya games, dan bagaimana komponen skripnya kalau modelnya drill. Ya, selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang bagaimana mengembangkan suatu flowchart. Jadi nanti akan diperlihatkan bahwa dalam membuat suatu media pembelajaran misalnya ya, salah satunya itu kita butuh flowchart. Flowchart itu adalah alur-alur yang akan kita buatkan sehingga kalau kita ingin mengembangkan suatu teknologi pembelajaran, itu kalau kita punya flowchartnya, kalau kita tidak menguasai aplikasi tersebut, kita tinggal serahkan kepada desainernya. Desainernya biasanya melihat flowchart itu. Di mana di flowchart ini nanti kita akan belajar tentang dasar-dasar flowchart dan model-model dari flowchart tersebut. Kemudian materi terakhir yaitu mengembangkan storyboard. Jadi nanti apa itu storyboard, apa fungsi dari storyboard, bagaimana format atau rancangan storyboard yang akan kita desain. Itu materi-materi yang akan kita pelajari nanti selama satu semester ini, di mana 14 pertemuan untuk materinya dan 2 pertemuan untuk ujian yaitu TS dan UAS. Saya lanjut ke mekanisme penilaian. Untuk mekanisme penilaian saya tetap mengikuti aturan dari PERAK ya, peraturan akademik. Jadi yang pertama adalah kehadiran, itu nilainya 10%. Jadi kehadiran Anda di sini minimal 75. Jadi meskipun nilainya 10% tapi kehadirannya yang diakui minimal 75%. Atau dengan kata lain kalau dari 16 pertemuan itu alfanya paling banyak 4, tidak boleh lebih. Jadi kalau sudah lebih dari 4 itu Anda tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian atau diinput nilainya. Itu kalau kehadiran. Nanti saya akan mengecek kehadirannya di Edlink. Siapa saja yang akses Edlink tersebut, kemudian siapa yang mengakses materinya, nanti itu kelihatan di laporan yang ada di Edlink. Jadi nanti akan di absen di akhir-akhir materi berlangsung ya, perkuliahan berlangsung. Jadi saya perlu ingatkan kepada adik-adik bahwa perkuliahan online ini kita tetap mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Jadi kalau misalnya jadwalnya jam 7.30, kita tetap masuk jam 7, standby jam 7.30. Kemudian keluar misalnya jam 9:10. Jadi tetap kita mengikuti jadwal perkuliahan. Jadi kalian tetap harus online atau akses masuk ke dalam Edlink tersebut, karena di situ nanti akan dicek kehadirannya. Nah, itu kehadiran, jadi nilainya 10%. Kemudian yang kedua tugas. Tugas itu nilainya 20%. Nanti akan diberikan tugas melalui Edlink. Kalian mengerjakan dan mengumpulkannya juga melalui Edlink. Ya. Tugas-tugas ini kemungkinan nantinya adalah tugas individu. Jadi apakah nanti diminta untuk merancang suatu teknologi pembelajaran misalnya di bidang media, nanti diminta untuk mempresentasikannya, tapi Anda mempresentasikannya dalam bentuk video rekaman. Hasil video rekaman Anda itulah yang diupload ke Edlink. Ya, jadi diminta mempresentasikan, kemudian direkam hasil presentasinya, baru diupload ke Edlink. Ya, itu tugas ya 20%. Ingat, ada
batas waktu pengumpulan tugas. Jadi mohon diperhatikan, kalau sudah lewat dari batas waktu yang diminta untuk dikumpulkan, tugasnya pasti tidak akan bisa terkumpul karena sistemnya terblokir. Kemudian ada UTS. UTS ini nilainya 30%. Ya. Jadi UTS ini nilainya 30%. Nanti kita lihat apakah kita melaksanakan UTS secara online atau hanya dalam bentuk tugas saja. Jadi maksudnya secara online itu saya buatkan soal di link, kemudian Anda mengerjakan dalam waktu tertentu, atau ada jamnya ya, ada batas waktunya, atau hanya diberi dalam bentuk tugas. Ya, begitu juga UAS. Kalau UAS nilainya 40%, nanti juga Anda akan nanti juga kita akan lihat apakah dalam bentuk ujian online atau dalam bentuk tugas ya. Kita lihat saja nanti kondisinya dalam proses perkuliahan. Saya kira demikian kontrak kuliah kita untuk pertemuan pertama ini. Jika ada hal-hal yang belum dipahami di dalam kontrak perkuliahan ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.